Coba bayangkan, satu perusahaan dulunya punya 15 karyawan di bagian admin. Sekarang cuma 4 orang yang tersisa. Sisanya digantikan AI dan sistem otomatis. Bukan karena yang 11 orang itu bodoh, bukan karena mereka malas juga, tapi karena satu hal, mereka nggak siap. Mereka terlalu nyaman, terlalu yakin bahwa dunia akan tetap sama. Padahal satu hal yang nggak pernah berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Sekarang di Indonesia saja, kamu bisa beli kopi, bayar parkir, bahkan konsultasi ke dokter, semua bisa dilakukan tanpa interaksi manusia. Dan kamu tahu apa yang paling ngeri? Bukan AI-nya, tapi kalau bisnis kamu atau tim kamu masih pakai cara-cara lama di dunia yang udah berubah. Pertanyaannya sekarang bukan AI bisa apa, tapi tim kamu udah siap belum? Udahkah mereka tahu gimana pakai AI buat kerja lebih cepat? Udahkah mereka ngerti apa peran mereka di tengah perubahan ini? Kita nggak lagi hidup di era dimana rajin sama dengan sukses. Sekarang kita hidup di era dimana adaptif sama dengan bertahan, dan cepat belajar sama dengan menang. Makanya di video ini saya nggak cuma bahas soal AI, tapi gimana kamu sebagai pemilik bisnis, sebagai pemimpin tim bisa bertahan dan bahkan berkembang di tengah badai teknologi yang makin besar. Karena yang bakal menang di masa depan bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Waktu saya pertama kali bangun Amorcax, semua saya kerjakan manual. Dari hitung stok, rekap penjualan, sampai pantau cabang, semua masih pakai Excel biasa. Bahkan ada momen saya ngecek laporan keuangan dari WhatsApp screenshot. Bayangin coba, sebegitu banyaknya. Tapi zaman sekarang beda. Kita nggak cuma bersaing sama sesama manusia, kita bersaing sama sistem yang bisa kerja 24 jam non-stop. Nggak capek, nggak ngantuk, dan lebih cepat dari tim admin terbaik sekalipun. Menurut World Economic Forum, 70% skill kerja hari ini gak akan relevan lagi dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Itu bukan saya yang bilang, tapi itu riset global. Artinya, yang gak mau belajar ya siap-siap dilibas sama yang adaptif. Lihat aja sekarang, admin diganti dashboard otomatis, kasir diganti aplikasi self checkout, customer service diganti AI chatbot, bahkan copywriting iklan sekarang udah dibantu ChatGPT. Apa artinya? AI nggak ngerampas kerjaan manusia, tapi dia ngerampas kerjaan yang sifatnya nggak berkembang. Kalau kamu pengusaha atau punya tim, kamu harus sadar satu hal, yang perlu dirubah itu bukan teknologinya, tapi cara berpikir tim kamu. Coba kamu tanya ke diri kamu sendiri sekarang, apa tim kamu siap kerja bareng AI? Atau malah ngerasa terancam? Sudahkah kamu ngajarin tim kamu cara pakai teknologi yang bikin kerja lebih cepat, lebih akurat, dan lebih hemat? Era AI ini bukan buat yang pintar, tapi buat yang adaptif dan cepat belajar. Tugas kita sebagai pemimpin adalah memastikan tim kita termasuk di golongan itu. Tadi kita udah bahas apa aja yang berubah karena kehadiran AI. Sekarang pertanyaannya, skill apa yang masih relevan? Dan pola pikir seperti apa yang harus kita tanamkan ke diri kita dan tim kita? Banyak bisnis mati bukan karena produknya jelek, tapi karena timnya nggak bisa menyesuaikan diri. Yang dulu andalan banget, sekarang udah nggak relevan. Sekarang kita bukan lagi ngomongin kerja keras doang, tapi kerja cerdas dan kerja yang paham teknologi. Nah, skill-skill ini yang kamu butuhin. Yang pertama, data literasi. Semua bisnis sekarang berbasis data, tapi percuma kalau tim kamu cuma bisanya ngumpulin data, tapi nggak tahu cara bacanya. Ajarkan mereka dasar-dasar membaca insight, grafik penjualan, performa iklan, CTR, conversion. Ini basic, tapi sangat powerful. Kedua, creative thinking dan problem solving. Yang nggak bisa digantikan AI itu adalah kreativitas. Ide-ide liar, cara berpikir beda, itulah nilai tim kamu. Latih mereka buat ngasih solusi, bukan hanya gimana Pak. Terus selanjutnya, yang ketiga, AI assist decision making. Hari ini bukan soal ngerti AI secara teknis, tapi ngerti kapan dan bagaimana AI bisa bantu kerja tim. Bikin copywriting pakai ChatGPT,
analisa tren pakai AI Google Sheet. Sederhana, tapi itu leverage besar. Keempat adalah EQ atau emotional intelligence. Justru di tengah teknologi, soft skill makin penting. Paham emosi, bisa kerja bareng tim, bisa handle tekanan. Tim yang EQ-nya kuat biasanya tahan banting dan loyal. Selanjutnya, mindset apa aja yang diperlukan? Yang pertama adalah adaptif. Yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa berubah cepat. Ajarkan tim kamu untuk belajar cepat, cepat berubah. Yang kedua adalah mindset yang kedua ya, adalah kolaboratif, bukan kompetitif. Nggak buat orang kerja sendiri, justru sekarang kamu harus kerja bareng, saling connect. Kolaborasi itu adalah aset, bukan kelemahan. Mindset yang ketiga adalah growth mindset, di mana kamu akan tumbuh terus dan belajar terus. Kita semua harus jadi pembelajar. Mau kamu bos, supervisor, atau admin, yang berhenti belajar akan ketinggalan. Tanamkan ke tim. Hari ini belajar satu hal aja cukup, tapi konsisten tiap hari. Skill bisa diajarin, tapi mindset harus ditanamkan dari awal, dan itu adalah tugas pemimpin. Kalau kamu pemimpin tim, tanamkan budaya growth mindset. Kasih mereka ruang belajar dan ajak mereka adaptif bareng kamu. Kalau kamu bangun tim yang skillnya up to date, mindsetnya tangguh, kamu gak cuma siap menghadapi era AI, kamu siap menangani persaingan. Banyak orang yang berpikir, teknologi itu buat anak IT. Padahal sekarang semua orang dari admin sampai kepala cabang wajib paham teknologi. Gak harus jadi expert, tapi harus ngerti cara pakai. Coba bayangin ya, di Amorkex dulu laporan keuangan itu nunggu seminggu. Sekarang satu kali klik bisa lihat dashboard dari semua cabang. Itu bukan karena saya jago IT, tapi karena tim saya melek teknologi. Kalau hari ini tim kamu masih takut pegang sistem atau nggak ngerti pakai tools seperti ChatGPT, Canva AI, atau bahkan WhatsApp Business API, saya jujur aja, mereka bukan aset, tapi bisa jadi hambatan pertumbuhan kamu. Yang harus kita ubah pertama kali adalah mindset. Banyak tim yang bilang, Pak, nanti saya diganti robot. Saya jawab, kamu bukan diganti robot, kamu diganti orang yang mau belajar pakai robot. Itu bukan buat gantiin manusia, tapi buat bantuin manusia kerja lebih cepat, lebih rapi, dan lebih efisien. Nah, sekarang saya jelaskan beberapa langkahnya. Yang pertama adalah kenalkan tools yang relevan. Buat satu sesi internal, demo AI tools yang ngajarin bisa lebih dari anggota tim sendiri yang lebih tech savvy ya, ahli teknologi. Kemudian yang kedua adalah buat proyek eksperimen AI. Kasih challenge ke tim. Selama seminggu pakai AI untuk bantu kerja kalian. Admin coba pakai ChatGPT buat bikin balasan email, atau tim desain coba AI buat bikin konten promo. Kemudian yang ketiga adalah reward mereka yang adaptif. Yang belajar cepat, kasih panggung. Bisa dalam bentuk bonus, pengakuan, atau kesempatan pegang proyek digital. Tim yang merasa dihargai karena adaptif akan jadi pionir perubahan. Sebagai pemimpin, tugas kita bukan jadi teknisi, tapi kita harus jadi navigator. Kita yang arahkan teknologi ini buat bantu kamu, bukan buat ganti kamu. Bukan kamu yang kerja untuk sistem, tapi sistem yang bantu kamu kerja lebih optimal. Ingat, teknologi itu alat, yang bikin dia berguna atau sia-sia tergantung siapa yang pakai. Kalau tim kamu adaptif, kamu bisa bawa tim kamu lebih jauh lagi, lebih efisien dan lebih scalable. Coba kita jujur tanya ke diri sendiri. Di era AI ini, posisi saya ada di mana? Saya bagian dari yang akan bertahan, berkembang, atau malah tertinggal? Bangun rasa refleksi. Ini bukan soal kamu pebisnis, karyawan, atau pelajar. AI bukan sekedar tren teknologi. AI adalah gelombang transformasi yang mengubah cara kita hidup dan cara kita bernilai. Disadari atau tidak, kita semua sudah bersentuhan dengan AI setiap hari. Ngetik pakai autocorrect, itu AI. Nonton YouTube yang kamu banget, itu AI.
isi caption IG pakai suggestion, itu AI. Gojek kasih promo pas dompet lagi tipis, itu AI juga. Artinya kita bukan lagi menuju era AI, kita sudah hidup di dalamnya. Di era ini, secara personal, kita hanya bisa berada di 3 posisi. Yang pertama, resistor, penolak perubahan. Takut sama AI, gak mau belajar, merasa aman, di zona nyaman, kerja lama. Padahal dunia udah berubah. Orang yang menolak perubahan akan digantikan bukan oleh AI, tapi oleh orang yang bisa kerja dengan AI. Kedua, observer, penonton pasif. Tahu AI keren, tapi cuma nonton video, gak pernah coba. Banyak mikir, dikit aksi. Sadar AI akan mengubah dunia, tapi gak mulai belajar. Ketiga, adapter, pemakai aktif. Bukan harus jago coding, tapi mulai pakai tools AI untuk bantu kerja, berpikir, dan bikin ide. Belajar dari nol, membuka diri. Adapter adalah mereka yang akan bertahan, tumbuh, bahkan memimpin perubahan. Era AI bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling cepat belajar dan berani mencoba. Hari ini siapapun bisa mulai belajar. Pakai Notion AI buat bikin ringkasan, atur kerja tim pakai AI scheduler. Kita gak harus langsung ahli, tapi kita gak bisa terus jadi penonton. Kita harus geser dari resistor menjadi observer, menjadi adapter, dan menjadi inovator. Jangan tunggu dunia menyesuaikan kita. Kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan dunia baru. Saya mau kamu simak baik-baik bagian ini, karena ini mungkin bagian terpenting dari semuanya. AI itu bukan soal teknologi. AI itu soal siapa yang berani belajar. AI itu bukan cuma untuk CEO, founder, atau bos-bos, tapi untuk kamu yang hari ini masih kerja kantoran, masih kuliah, bahkan yang masih belum tahu mau jadi apa besok. Kita semua lagi berdiri di sebuah titik belok. Kayak revolusi industri, tapi kali ini lebih cepat. Dulu perubahan itu terjadi 10 tahun sekali, sekarang bisa 10 bulan, bahkan 10 minggu sekali. Orang yang 2 tahun lalu nggak ngerti apa-apa soal digital, sekarang bisa jadi coach AI. Orang yang dulunya karyawan, sekarang bisa bangun bisnis sendiri hanya dengan 1 laptop dan 1 tools AI. Kenapa? Karena mereka mau berubah. Saya tahu kok perubahan itu nggak nyaman. Kamu mungkin takut kehilangan pekerjaan, takut ketinggalan, takut nggak bisa ngikutin teknologi. Tapi saya kasih tahu ya, yang seharusnya kamu takuti bukan AI, tapi ketakutan itu sendiri. Karena kalau kamu terus stuck di zona nyaman, kamu bukan cuma digantikan, kamu akan ditinggalkan. Tapi kalau kamu mulai dari hari ini, belajar, cari tahu, uji coba, bahkan gagal pun gak apa-apa. Kamu udah lebih unggul dari 90% orang di luar sana. AI gak akan menggantikan manusia, tapi AI akan menggantikan manusia yang menolak belajar. Jadi mulai sekarang stop bilang aku gaptek atau aku bukan anak IT. Kamu manusia, dan manusia itu makhluk paling adaptif di dunia. Mau kamu pemilik bisnis, pemimpin tim, atau karyawan baru, kamu punya pilihan, ikut perubahan atau dilibas perubahan. Individu terbaik bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat belajar dan berubah. Dan kamu bisa mulai dari diri sendiri sekarang.